Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hadratul Mustafa Ahmadi sallallahu alaihi wa azwajihi wa ahli baitihi wal qarabat tabi'in lahum syahna mu'alana wa jami'a awliya salihin ibadillah salihin husan ila sultan Abdul Qadirun wa man dufina hawalaihi Syahna Abdul Latif wa man dufina hawalaihi wa jami'i awliya tis'a wa jami'i ayyumatil arba'ah husan ila syahna Abdul Qadir wa sallallahu khairan Rahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Agung rahimakumullah, mustami'in mustami'at setajana, moga-moga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah pagi ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat subuh berjamaah, juga untuk iktikaf di masjid ini. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat saya iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Dan juga niat mengaji, nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Niat saya mengaji untuk menjunjung agama Allah. Dan juga tentunya silaturrahim, kita niat silaturrahim dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah ibadah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, ada jamaah minta untuk menerangkan salat isyraq. Salat isyraq ini 2 rakaat ba'da syuruqi syamsi wa irtifa'iha. Waktunya salat isyraq adalah setelah matahari bersinar. Setelah matahari bersinar atau keluar, wa irtifa'iha ban semutengkina are. Ini waktunya isyraq. Tapi wala tamtaddu ila zawal. Lo sampai lengser areh otaba napa angkep sampai zuhur punten. Jadi waktunya isyraq itu terbit matahari sudah bersinar, katela bersinar agak tinggi titik ben sebelum zawal, sampai sebelum zawal. Artinya anggaplah umpamanya zawal pukul 11, nikah pukul setengah 10 atau pukul 9, isyraq lah tadi. Anggap pukul 9 isyraq. Mana biduha, bidana banduha. Waktunya duha itu adalah minir tifa'i syamsi ila zawal. Matahari ampun tinggi sampai zawalus syamsi, sampai matahari bergeser dari poros tengah. Anggap sebelum zuhur pas, itu duha. Jadi isyraq dan duha hampir sama. Sama dengan
sholat fajar dan qobliyah subuh. Sunat fajar itu dan qobliyah subuh ada yang mengatakan satu. Artinya panjenengan menabi azan subuh sudah masuk, beda orang ngelakonnya sholat sunat fajar, kemudian qobliyah subuh, berarti 2 kali. Cuman ada ulama mengatakan itu satu paket, sholat fajar ya qobliyah ya sama. Kemudian juga ada sholat zawalus syamsi ada. Ini juga ada yang mengatakan satu paket dengan qobliyah zuhur. Jadi kalau sudah masuk waktunya zuhur, kita sholat sunat zawalus syamsi. Usolli sunatan li zawali syamsi, atau usolli sunnata zawali syamsi. Tapi ada yang mengatakan satu paket dengan qobliyah zuhur, artinya satu, sama dengan sholat fajar dan qobliyah subuh itu. Ini namanya isyraq. Berarti isyraq itu juga sholat sunat. Waktunya adalah ba'da syuruqis syamsi, setelah matahari bersinar, wartifa'iha, dan agak meninggi matahari itu, tapi tidak sampai zawal, tidak sama dengan duha. Kalau duha min irtifa'i syamsi ila zawal, matahari sudah agak meninggi sampai zawal. Yang lebih bagus sholat duha ini dikerjakan adalah inda mudhi rub'in nahar. Jadi wal ikhtiyar fi'luha inda mudhi rub'in nahar. Dikerjakan setelah seperempat siang itu sudah masuk. Karena siang kak itu bagi 4. Seperempat pertama adalah subuh. Seperempat yang kedua adalah duha. Seperempat yang ketiga adalah zuhur. Seperempat yang terakhir adalah asar. Jadi umpamanya mancingah sholat subuh 5:30, kemudian maghrib 5:30, kita bagi 4. Jadi sholat duha di mana? Jam berapa sholat duha? Panjenengan bagi TV. Subuh itu adalah seperempat pertama, artinya gelombang pertama. Seperempat yang kedua adalah sholat duha. Seperempat yang ketiga adalah sholat duhur. Seperempat yang terakhir yang keempat adalah sholat asar. Jadi kita bagi sendiri. Cuman lah masuknya waktu yaitu. Jadi kalau sudah matahari agak meninggi sampai zawal, sebelum zawal tentunya, itu namanya waktu duha. Sholat duha ini adalah di sini dikatakan wa min fawaidiha annaha tujzi'u 'anis shadaqah allati tusbihu ala mafasilil insan ats-360 mafsalan. Salat duha itu adalah sebagai tebusan sedekah dari mafasil, apa? Siku-siku. Kita sebagai manusia yang normal itu mempunyai siku-siku 360. Jadi siku-siku kita itu 360 siku-siku. Melakukan sholat duha 1 salaman itu sudah mensyukuri nikmat siku-siku yang sebanyak 360. Apalagi kita sholat sampai 8 rakaat. Jadi sedekah. Mensedekahi
siku-siku yang kita miliki yang sebanyak 360 siku-siku. Bitong TV bae panjenengan ning kinto 360 ba onggo lho ning. Coba bitong. Jadi kriki apa lo berempat siku-siku. Tanang sanapa, soko, krikin soko sapanapa. Katanya di sini 360. Tapi mungkin kita masih belum pernah menghitung. Sama dengan anyabe. Anyabe benar kain to canang kitab paling korebu. Tapi kita masih belum sempat untuk menghitung. Wallah alam neka bener na benten. Kemudian akedep matang 2 kali lipat dari anyabe. Jadi pak lekor 1000 kali 2 itu akedep matang. Lebih banyak. Cuman kita masih belum pernah menghitung. Anyabe panjenengan coba apa ini dalam zaman sehari semalam pak lekor 1000. Kira-kira bisa menghitung. Juga siku-siku kita dihitung. Jadi kita usahakan melakukan sholat duha sebagai bentuk asyukur dari Allah Ta'ala atas siku-siku yang diberikan oleh Allah. Sebanyak 360 maksudnya dulu. Para sepuh, para rahimakumullah, dalam surat Isyraq ningkat itu ada bagi yaqra'u fil ula ba'dal Fatihah surat ad-duha. Rakaat pertama baca surat duha. Wa fi tsaniyah ba'dal Fatihah alam nasyrah. Rakaat nomor 2 membaca alam nasyrah. Nika Nabi panjenengan hafal. Nabi lo hafal ki salat lain lo kenapa sepenting kita baca surat. Wa tafutu bi'uluwin nahar. Nabi ampon semunare ampon habis waktunya Isyraq. Jadi mungkin yang lebih bagus panjenengan salat Isyraq nika saampona matahari ampon beksemu bersinar baru Isyraq. Artinya apa lebih dari bakto jam se yatas nikah, lebih didik. Lebih nikah nang jam yatas nih. Napa bacaan Isyraq napa tulu ki? Tulu. Syuruk. Oh, syuruk. Iki lebih didik nikah pun Isyraq berarti. Lebih didik dari waktu yang yatas Pak Imam maneh beda bacaanna. Syuruk ya, syuruk berarti itu Isyraq. Salat Isyraq. Jadi setiap pagi terbitnya matahari sudah agak bersinar lah. Lebih dari bekto sebadan nikah kita salat Isyraq. Suratnya yang tadi itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wala tamtaddu ila zawal, katanya nengka dito tidak sampai bergesernya matahari. Lastare kita sholat tentunya atuh. Di antaranya kandungan doanya ini adalah kita minta maaf kepada Allah, minta ampun, minta sepura dari Allah. Allahumma fir lana wa liwalidina wa li ikhwanina fillahi ahya'an wa amwatan. Di antaranya kadito, ya Allah, ighfir lana nyapora panjenengan deka beten kaula sedaya wa liwalidina bareng sapa beten kaula sedaya wa li ikhwanina fillahi ahya'an wa amwatan, dan saudara-saudara kami fillah karena Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ini diantaranya doa daripada sholat Isyraq. Juga minta cahaya kepada Allah, yang mana cahaya itu bisa menuntun kita dalam kebaikan. Di antaranya wa as'aluka bisyamsi wa duhaha. Di sini dikatakan beten kaulanya onda panjangan ya Allah bisyamsi, dengan keberkahan matahari, wa duhaha, dan waktu paginya matahari. Itu di antaranya. Mohon salat duha kan napa urusan rezeki sebanyak menabi salat duha, urusan rezeki.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sholat duha itu nengka kita jelasaki, jadi paling cidiin 2 rakaat. Manabi isyraq kan 2, pas 2. Kemudian paling sampurna adalah paling utamana belum rakaat. Tingkatan sampurna yang pertama adalah 4 rakaat. Tingkatan kesampurnaan selebih sampurna 6 rakaat. Selebih utama adalah belum rakaat. Jadi duha paling didiin 2 rakaat. Kesampurnaan paling mabe adalah 4. Kesampurnaan tingkat nomor 2 adalah 6 rakaat. Kemudian tentunya keutamaan dan kesempurnaan sepaling tinggi adalah belum rakaat. Nika belum rakaat karena neng duha kadito salat duha kan di antara kandungan doanya adalah jihad yang 4. Jadi bere temor de jelau berarti monompamana 2 rakaat belum kena belum bere temor de jelau. Kemudian surat yang disunatkan, yang dianjurkan, di sini dikatakan surat Asy-Syamsi wa duhaha ban rakaat ke nomor 2 surat Kafirun. Jadi napa? Salat pertama panjenengan umpamana salat pan sepanapan kali. Salat pertama dalam rakaat pertama adalah wasyamsi wa duhaha dan rakaat kedua adalah Al-Kafirun. Kemudian salat yang nomor 2, rakaat pertama adalah surat Ad-Duha dan surat Al-Ikhlas nomor 2. Kemudian salat yang nomor 3 dan keempat adalah rakaat yang pertama Al-Kafirun dan yang nomor 2 adalah Al-Ikhlas. Nika panjenengan mon ikut aturan neng kadito. Kimun panjenengan lakul humulolo Al-Kafirun ben al-kulhun kilo penapa. Baca surat kan sunnat, baca surat kadito hukumnya sunnat. Jadi rakaat pertama umpamanya Al-Kafirun, rakaat kedua umpamanya qul huwallahu ahad, ngiring kasokan panjenengan. Nikah keterangan tentang surat Isyraq dan juga surat duha, salat duha. Salat qobliyah subuh can sikile bada sunat fajar bada qobliyah subuh. Tapi panjenengan umpaman lo notot teh lako cukup situ. Artinya qobliyah subuh itu sudah mencakup salat sunat fajar. Sebab manabi bada bakto sebelum kita sholat subuh berjamaah kita baca ya ya qayyum la ilaha illa anta ya ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Jadi mun panjenengan salat 2 kali takok lo sempat baca nikah. Mun bedebektona langkung sae sunat fajar dan sholat qobliyah subuh. Ya hayya qayyum la ilaha illa anta kaito diusahakan dibaca 40 kali. Nika kaangkui iman kita tetap dalam hati kita. Nika diantaranya usaha nika. Ketika kegunaan bacaan nika, ya qayyum la ilaha illa anta, ya qayyum la ilaha illa anta, supaya iman berislam nika sebenarnya ati lebih panjenengan nika tetap. Artinya li subutil iman. Sama kalaban salat lastarena maurib bada salat salastarena maurib bisa papolong sarang sholat awwabi bisa tersendiri rakaat pertama bensi kedua surat apa saya baca kulhu 6 kali al-falak ben annas sekalian. Rakaat kedua juga seperti itu kulhu 6 kali kulhu Allah ahad 6 kali al-falak ben annas kadito sekalian ibu. Ini juga disubutil iman.
kangkui adua ka Allah Ta'ala malai keimanan kita itu tetap abadi dalam hati kita. Jadi nega diantaranya usaha-usaha kita. Dalam sholat qobliyah subuh kalau bisa surat kita itu Alam Nashrah surat rakaat pertama, juga rakaat nomor 2 adalah Alam Taro Kaifah. Ini terus panjenengan. Terus di antaranya meneng kitab nih lagi kita masih belum membuktikan. Tapi yang jelas kita istiqomah lah sudah seperti itu. Adalah berkaitan dengan kesehatan. Jadi berkaitan dengan kesehatan. Yang terus membaca seperti ini yaitu sholat qobliyah subuh Alam Nashrah rakaat pertama dan Alam Taroh rakaat nomor 2 kaito berkaitan dengan kesehatan kita. Terutama yang berkaitan kalaban ambeien kencing. Kencing batu nika menebin yang kitab ambeien bahasanya. Ya, ini mungkin salah satu kita usaha untuk kesehatan kita tetap bagus, tetap sehat dan sebagainya. Jadi Kak Dito, mungkin Kak Dito sebagai muqaddimah dari badan kaulah mungkin pada pertanyaan ya tore Nabi Sobung cukup. Ya terus. Waktunya yang selama ini saya kerjakan atau pada kuliah yang akan kerjakan itu dia duha dilakukan setelah sholat isya 20 menit dari sholat duha. Apakah itu sudah masuk duha 20 menit setelah sholat? Terus kalau dikerjakan isya duha itu di waktu itu karena sudah istiqomah dikerjakan. Tadi biasanya dipergunakan jam 9 masuk waktu duha. Bagaimana? Menabi masuk waktu duha punten bani jam 9. Nanti sesuai ben bekto saya ampun beredar kadisa panjenengan. Jadi menabi nang kaito kan bani jam. Ukurannya bukan pukul berapa, tapi matahari sudah agak meninggi. Kemudian karena memang ada ilmunya, ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu mempelajari tentang membuat kalender, artinya awal bulan, akhir bulan, dan juga masuknya waktu zuhur jam berapa, asar berapa, dan juga duha jam berapa. Lebih saya panjenengan mengikuti surat-surat edaran kadisa jam sepenapah waktu duha langkong saya kadisa. Artinya kita kalau neng kitab-kitab kayak itu benih masalah jam, tapi memang ukuran waktu sholat itu adalah dilihat dari matahari, dari bulan dan bintang dan sebagainya, bisa melihat itu. Jadi intinya waktu duha masukon adalah setelah matahari agak meninggi. Jadi isyraq masuknya waktunya isyraq, sholat isyraq saampona matahari terbit lebih dini. Mungkin juga sekitar sampai setengah sanga jarek nare isyraq. Sebab apa? Kita itu intinya sholat isyraq itu mensyukuri matahari terbit lagi. Intinya sekadin to. Jadi mau nyokori lah bareng lah gelak saya terbit lambat berarti. Jadi kadin itu sebagai bukti kita mensyukuri bahwa matahari benar Allah Taala kita diraki datang boleh.
Karena bisa saja, bisa saja. Matahari itu tidak terbit bisa saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ampun menentukan, bisa saja matahari sudah tidak terbit. Berarti pon para kiamat pon. Pas malam terus, naudzubillah, pas malam terus, bingung dari rumah kita itu. Pas malam terus, bingung jelas. Posang. Waktu duhur bila posang. Jadi kita mensyukuri. Masjid kan berjadwal duha itu tidak ada. Itu dihitung itu dari dulu saya hitung 20 menit setelah Isyraq. Engki saya lo penampak 20 menit setelah Isyraq. Jadi jadwal-jadwal yang ada kisah ampun insyaallah ampun saya pun bener. Sebab kadisa ampun beda tim pakar ilmu falak, beda tim falakiyah baik yang Kemenak atau yang organisasi Islam baik Muhammadiyah ataupun NU nika beda tim falak yang menentukan kapan waktunya sholat masuk, kapan awal bulan, kapan akhir bulan, ini ampun ada ilmunya, bahkan ada jurusannya, jurusan falak kan beda dengan perguruan tinggi. Mungkin sekali itu cukup ki. Oh beda nih kak, ya tere. Apakah betul itu kalau sholat sunat Isra itu hanya dilakukan di dalam masjid? Tapi kalau sudah keluar masjid bukan sunat Isra. Beda pertanyaan, sholat Isyraq apa harus dilakukan di masjid? Punten. Artinya bebas eka dimabai yang compok panjenengan tepak beda compokan sholat Isyraq mana bi ampun mancing. Cuman mungkin kadita pertanyaan orang berada di masjid pas eka lakon yang compok Isyraq debak ka compok pokol 11 ialah sobong Isyraq ini. Mungkin sekadin to. Jadi tepat kebetulan pada masjid lah mancing Isyraq mungkin panjenengan salat. Manabi panjenengan Paleman sebelum Isyraq pas pada compok lah masuk seperti yang jadwal-jadwal yang beredar kadang ki monggo salat panjenengan. Salat Isyraq. Mungkin cukup ki. Ada. Oh, ya tere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali pada subuh adalah sholat juga dikatakan sholat maghrib itu adalah dan sholat subuh usia. Maka kalau sholat duha rakaat pertama dan rakaat keduanya dan kedua. Umpama rakaat kedua